Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Adik-adik belajar di pondok pesantren itu harus bangga, harus senang, harus berbesar hati. Mengapa? Sejak tahun 80-an, setelah tahun 85, ini ada upaya-upaya dari sebagian kalangan di Indonesia untuk menggembosi pondok pesantren. Ada usaha-usaha agar orang tidak mondok. Ini sejak sekitar tahun 85-an. Ini juga kadang melalui program pemerintah atau orang-orang yang dibayar oleh negara-negara barat menggembosi pondok. Padahal belajar di pondok pesantren itu paling bagus. Mengapa? Belajar di pondok pesantren itu paling ideal, paling bagus. Sabda Rasulullah SAW, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan terasing. Artinya apa? Ketika awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, yang masuk Islam itu sedikit lalu banyak dan kuat. Kemudian di akhir zaman Islam ini kembali terasing, dan sekarang ini termasuk terasing Islam. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Siapa orang-orang yang terasing? Alladzina yasluhuna hina yafsudun nas. Mereka yang menjalankan kesalehan, mereka yang menjalankan amal soleh ketika orang-orang menjalankan kerusakan. Siapa orang-orang yang menjalankan kesolehan? Orang yang terasing, anak pondok. Mengapa terasing? Anak pondok ini sedikit, saudara. Kamu di sini gak sampai 300, padahal sekolah-sekolah SMP, SMA ada yang 500, kadang lebih 1000. Sekolah-sekolah umum ada ribuan. Jadi mereka lebih banyak memang dari kita. Kita ini sedikit. Tapi walaupun kita sedikit, kita ini ghuraba, terasing. Apa buktinya terasing? Anak pondok ini adalah orang-orang yang menjalankan kesalehan ketika orang lain menjalankan kerusakan. Mengapa menjalankan kesalehan? Di pondok ini yang namanya ibadah dijaga, sholat berjamaah dijaga. Kalau di sekolah umum dijaga, gak dijaga. Sholat gak sholat terserah, kadang gurunya gak sholat. Di pondok akhlak dijaga, di sekolah umum tidak dijaga. Di pondok pergaulan dijaga, di sekolah umum tidak dijaga. Mau bergaul sama siapa saja, sama jin, sama setan gak apa-apa. Tapi di pondok ini dijaga. Artinya apa? Pondok ini memang tempatnya para ghuraba, orang-orang yang terasing di akhir zaman. Artinya orang-orang yang baik. Karenanya adik-adik yang ada di pondok, kalau ada saudaranya, sepupunya, kawannya, tetangganya belum mondok, ajak mondok agar menjadi orang baik. Nah, dan anak pondok ini masa depannya cerah. Kalau orang-orang yang gak suka sama pondok bilang pondok itu masa depannya tidak menjanjikan. Saya dulu ketika awal-awal mondok, kalau jumpa dengan saudara-saudara yang sekolah dan kuliah dan keluarganya pegawai negeri,
biasanya digembosi. Dek, kamu cari ijazah persamaan, ijazah negeri, ijazah umum. Untuk apa? Nanti kuliah katanya. Terus setelah kuliah, kamu jadi pegawai negeri. Kamu jadi pegawai negeri, tinggal ngajar. Gajinya sudah ada tiap bulan. Saya nggak punya ijazah negeri saudara. Ijazah saya cuma sekolah dasar. Saya cuma ada di pondok. Saya belajar di pondok pesantren Sidogiri. Belajar di pondok pesantren di kampung 2 tahun, kelas 5 dan kelas 6 SD. Lulus SD ke pondok pesantren Sidogiri 18 tahun. Tidak terlalu lama lah, cuma 18 tahun. Karena orang-orang dulu itu lama-lama pondoknya. Lama-lama. Ada yang 40 tahun, ada yang 38 tahun. Saya ini cuma 18. Enggak lama. Setelah pulang dari pondok lalu menikah. Karena kebetulan ada saudara di Kemenak, Jawa Timur. Saya diminta ngisi acara tanya jawab ceramah di televisi tahun 2012 di televisi. Saya hubungi saudara-saudara yang dulu nyuruh saya sekolah umum. Anu Kak, saya mau masuk TV sore ini. Akhirnya nonton semua. Waktu itu acara menjelang buka puasa di Ramadan. Habis itu hari raya saya silaturahmi ke rumah saudara-saudara yang nyuruh saya sekolah umum. Begitu berjumpa berubah pada saya. Apa kata mereka? Dek, apa? Kamu banyak uangnya ya? Dari mana uangnya? Saya bukan pegawai negeri. Kemarin masuk TV. Akhirnya bagaimana? Walaupun nggak pernah sekolah, yang sekolah masuk TV juga. Yang sekolah diundang seminar, ngisi seminar juga. Yang sekolah jadi dosen, diminta jadi dosen juga. Sama saja saudara. Yang sekolah kemana-mana, kita ini cuma mondok kemana-mana juga. Sama saja. Artinya apa? Pondok pesantren itu orang belajar di pondok asalkan bersungguh-sungguh dan niatnya ikhlas, rajin belajar, nanti jadi apa saja itu bisa. Itu belajar di pondok. Mengapa? Itu janji saudara. Janji Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, visi misinya, pikirannya, tujuan hidupnya untuk akhirat, maka anugerah pertama dari Allah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah berikan rasa kaya dalam hatinya. Orang ini oleh Allah diberikan rasa kaya hati. Artinya apa? Tidak akan susah, tidak akan risau, tidak akan gelisah karena memikirkan masa depan. Karena oleh Allah hatinya, mentalnya dikuatkan menjadi orang kaya. Ini kalau orang pikirannya akhirat terus. Maksudnya pikirannya akhirat terus, apapun yang dilakukan orientasinya akhirat. Waktunya sekolah, lulus SD, waktunya sekolah SMP, SMA. Karena orang tuanya pikirannya akhirat, dimasukkan pondok. Mengapa masuk pondok? Agar ibadahnya, akhlaknya, akidahnya semuanya dijaga oleh Allah. Masuk pondok. Ini namanya visi misi akhirat. Kalau tidak memikirkan akhirat, lulus SD langsung masuk SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi kalau akhirat ke pondok. Mengapa ke pondok? Agar akhlaknya, ibadahnya, pergaulannya, kesehatannya, akidahnya, imannya dijaga, masuk pondok. Nah, orang yang pikirannya akhirat, balasan pertama dari Allah,
Allah jadikan rasa kaya di hatinya, termasuk orang tuanya yang ada di rumah. Kalau anaknya ada di pondok biasanya tidak risau, tidak gelisah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu kalau pikirannya akhirat. Yang kedua, Allah memberikan anugerah lagi. Wa jama'a lahu syamlahu. Allah kumpulkan padanya orang-orangnya. Allah himpun padanya orang-orangnya. Artinya apa? Orang yang ikhlas karena Allah, yang pikirannya akhirat terus, itu gampang rukun dengan orang, gampang akrab dengan orang. Orang merasa nyaman, merasa senang. Karenanya anak-anak pondok itu kalau pulang, orang-orang tuh merasa senang sama anak-anak pondok. Mengapa? Anak pondok ini gak nakal, paling ya ke masjid, ngaji, itu anak pondok. Orang senang. Dan banyak saudara ya, banyak orang-orang di luar itu kalau punya anak perempuan ingin punya menantu anak pondok. Mengapa? Agar punya menantu orang soleh. Dan anak-anak laki-laki yang nakal-nakal di luar ingin punya istri anak pondok. Walaupun nakal ingin punya istri gak nakal itu. Yang gak nakal siapa? Ya anak pondok memang. Memang anak pondok disenangi memang. Karenanya kamu harus senang ada di pondok. Ini yang kedua. Yang ketiga, anugerah Allah yang ketiga bagi orang yang pikirannya akhirat terus. Wa atathud dunya wa hiya radhimatun. Dunia datang pada orang tersebut dalam keadaan terhina. Artinya apa? Rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Rizkinya datang tanpa melelahkan pikiran, tanpa menyusahkan pikiran. Ini anak pondok. Dari dulu ya begitu. Biasanya lulusan pondok itu dimudahkan urusannya oleh Allah, asalkan ikhlas dan rajin belajar. Amin Allahumma. Ya harus rajin memang di pondok itu, rajin belajar. Dulu ini ada cerita bagaimana orang yang pikirannya akhirat terus, rizkinya dimudahkan oleh Allah. Dulu ada seorang ulamanya di Indonesia yang sangat terkenal. Di Indonesia ini ulama yang paling terkenal dan kaliber internasional, dikenal di seluruh dunia itu ada dua. Pertama, Syekh Nawawi Banten dari Tanara, Tangerang, Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Mahfud bin Abdullah Termas, Pacitan, Jawa Timur. Nah, Syekh Mahfud ini ketika masih berada di dalam kandungan, dalam perut ibunya, ibunya ini puasa terus, puasa, baca Quran, sholat malam. Tujuannya apa? Berharap kepada Allah agar anaknya jadi anak yang soleh. Harapannya cuma anaknya jadi anak soleh, tidak berharap anaknya jadi anak kaya, tapi jadi anak soleh. Lama-lama setelah kandungannya besar, suatu ketika ibunya Syekh Mahfud ini mau mencuci beras ke sumur. Beras ditaruh di pinggir sumur lalu menimba air. Biasanya kalau di Jawa pakai sumur. Di sini ada sumur? Tidak ada ya. Dulu mungkin ada sumur. Sekarang nggak ada lagi. Pakai pipa sekarang. Sumur bor. Nah, setelah air itu disiramkan dari timba pada berasnya, berasnya itu tiba-tiba berubah menjadi emas. Kira-kira kalau ibu-ibu yang belakang ini mencuci beras, berasnya berubah jadi emas, kira-kira senang apa gak senang? Senang. Tapi bagaimana? Ibunya Syekh Mahfud malah menangis, gak mau. Ya Allah, saya ini gak minta dunia, saya berpuasa, beribadah, tidak berharap
agar beras saya menjadi emas, enggak. Tolong kembalikan lagi ya Allah jadi beras lagi. Jangan jadikan emas. Saya ini berharap anak saya yang ada di dalam kandungan jadi anak soleh. Ini beliau. Berasnya dijadikan emas malah gak mau. Coba orang sekarang mungkin kurang. Ya Allah, kok cuma ini yang jadi emas? Di kamar masih banyak berasnya. Tolong jadikan emas juga. Kurang saudara. Ya beda memang. Beliau ini memang pikirannya akhirat. Kembalikan lagi jadi beras. Akhirnya jadi beras lagi. Setelah anaknya lahir, lalu mondok di Jawa, di Kiai Soleh Darat dan di pondok-pondok yang lain. Kemudian belajar di Mekah Al-Mukarramah. Sampai di sana menjadi salah seorang ulama yang sangat alim dan mengajar di Masjidil Haram. Kitabnya setebal 6 jilid. Namanya Hasyiah At-Tarmasi. Hasyiahnya kitab Minhajul Qawi. Ini beliau. Artinya apa? Orang ini yang pikirannya akhirat, yang pikirannya akhirat, apalagi ilmu agama, perjuangan agama. Dunia itu datang secara hina. Hina bagaimana? Gak mau. Yang dikasih dunia gak mau, karena gak ingin minat, inginnya akhirat. Contohnya seperti ibunya Syekh Mahfud. Emas kecewa pada beliau karena gak diterima menjadi emas. Gak mau. Ini kalau orang pikirannya akhirat. Karenanya para wali santri harus merasa bangga, merasa senang anaknya ada di pondok. Dan jangan berhenti dari pondok. Karena kadang-kadang ya, waktu pulangan jumpa dengan kawan-kawannya yang sekolah, diajak berhenti, malah berhenti mondok, masuk sekolah. Jangan. Kalau perlu yang sekolah itu ajak mondok semua, biar penuh di sini. Tidak apa-apa. Ini orang yang pikirannya akhirat. Kemudian dalam hadis tadi dikatakan wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, yang dipikirkan itu dunia terus. Kalau punya anak ini sekolahkan. Mengapa sekolah? Agar nanti punya ijazah dan gampang cari kerja. Jadi visi misinya memang dunia. Dan berkenalan dengan orang dunia lagi. Datang ke sana harus menguntungkan secara duniawi. Apapun visi misinya dunia. Orang yang pikirannya dunia terus, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Maksudnya bagaimana? Pertama, dia itu selalu gelisah, selalu risau tentang rizki yang akan datang. Kalau punya uang cukup dimakan 1 minggu, dia memikirkan makanan minggu depan. Kalau uangnya cukup 1 bulan, dia memikirkan bulan depan. Uangnya banyak, masih rakus lagi, ingin tambah banyak lagi. Itu dunia. Jadi kefakiran ada di depan matanya, gak pernah merasa cukup. Akibat yang pertama. Akibat yang kedua, wa farraqa lahu syamlahu. Dan Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orangnya. Maksudnya apa? Orang ini gampang bermusuhan dengan orang lain karena rebutan dunia. Orang tuanya meninggal, bertengkar dengan saudaranya, rebutan warisan. Kalau dia punya warung, lalu tetangganya buka warung juga, marah dia, dimusuhinya tetangga. Mengapa? Takut mengganggu warungnya dia. Karena pikirannya dunia terus, gampang musuhan dengan orang. Karenanya kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang ada di DPR, di pejabat, musuhan terus itu saudara. Kalau rukun, kalau mereka lagi rukun itu karena ada kepentingan. Nanti kepentingannya beda, berantem. Kadang dulu musuhan, sekarang berkawan, nanti musuhan lagi. Mengapa? Pikirannya dunia. Ini akibat yang kedua.
Akibat yang ketiga, hasilnya apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tidak ditakdirkan oleh Allah gak akan datang pada dia. Orang ini kalau takdirnya tidak kaya, walaupun ambisinya menggebu-gebu, segala cara dilakukan, gak kaya saudara, karena sudah takdirnya. Ini ngejar dunia. Nah ini ada cerita juga, ada cerita ya di dalam kitab-kitab diceritakan. Dulu suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalam didatangi seorang pemuda. Ditanya oleh Nabi Isa, kamu perlu apa? Kata anak muda itu, saya ingin mengabdi pada Tuhan, pada Nabi Allah. Saya ingin mengabdi, ingin mengikuti. Ya dah, kalau begitu kamu ikut saya. Akhirnya diajak jalan oleh Nabi Isa. Dulu itu pergi kemana-mana andalannya jalan kaki. Gak ada kereta, gak ada mobil, gak ada motor, jalan kaki. Setelah berjalan agak lama, waktu agak siang, Nabi Isa ngajak berhenti dulu. Sekarang waktunya makan. Lalu Nabi Isa mengeluarkan 3 potong roti. Ini roti ada 3 potong. Yang 1 potong buat kamu makan, satunya buat saya. Satunya sisakan, jangan dimakan. Akhirnya 2 potong roti dimakan berdua, satunya gak dimakan. Setelah itu selesai makan, rotinya tersisa 1 potong. Nabi Isa berkata kepada laki-laki itu, tunggu di sini, saya mau ke sungai mau minum. Nabi Isa ke sungai lalu minum. Selesai minum, Nabi Isa balik lagi ke tempat itu. Ternyata roti yang sisa 1 potong sudah habis. Nabi Isa tanya sama dia, mana rotinya yang sisa 1 barusan? Kok sudah gak ada? Kata anak laki-laki itu, saya gak tahu. Kemana saya gak tahu. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Akhirnya berjalan lagi. Setelah jalan agak lama, waktunya makan siang, lapar, akhirnya berhenti dulu. Ketika berhenti, tiba-tiba seekor induk rusa bersama 2 anak rusa lewat. Lalu salah satu anak rusanya ditangkap oleh Nabi Isa. Setelah ditangkap, disembelih, lalu dibakar. Setelah dibakar matang, dimakan berdua. Anak rusa 1 ekor dimakan berdua sampai sisa tulang-tulangnya. Setelah sisa tulang-tulangnya, tulang-tulang itu oleh Nabi Isa dikumpulkan lagi. Lalu beliau berkata, kun hayyan, kamu hidup lagi. Akhirnya apa? Tulang-tulang itu merapikan dirinya lagi. Lalu daging-dagingnya sedikit demi sedikit timbul, kemudian berdiri hidup lagi. Jadi anak rusa lagi. Kata Nabi Isa, dah balik lagi sama induknya. Balik lagi ke induknya. Setelah itu Nabi Isa bertanya sama anak laki-laki itu, barusan ini kamu melihat mukjizat saya menghidupkan lagi tulang belulang yang sudah mati. Betul Nabi Allah katanya. Nah, saya mau tanya, dengan kebenaran mukjizat barusan tulang belulang hidup lagi, saya mau tanya, siapa yang makan roti sisa 1 tadi pagi? Kata anak laki-laki itu, saya gak tahu Nabi Allah. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Akhirnya berangkat lagi. Setelah berangkat, ternyata mau nyebrang sungai. Sungainya dalam, gak bisa nyebrang. Perahu gak ada. Akhirnya apa? Kata Nabi Isa, kamu pegang tangan saya. Kita berjalan di atas air. Dengan memegang tangan Nabi Isa bersama laki-laki ini berjalan di atas air. Sampai di seberang, Nabi Isa tanya sama laki-laki ini, kamu kalau jalan sendirian di sungai, kira-kira tenggelam apa enggak? Tenggelam Nabi Allah.
Nah, karena kamu pegang tangan saya, kamu kan bisa berjalan di atas air. Benar Nabi Allah. Nah, itu mukjizat namanya. Nah, dengan kebenaran mukjizat barusan saya mau tanya, siapa yang makan roti sisa satu tadi pagi? Kata laki-laki itu, saya gak tahu Nabi Allah. Saya gak tahu. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Akhirnya berangkat lagi. Sampai di hutan. Sampai di tengah hutan, ada pasir dan kerikil berserakan. Laki-laki ini suruh duduk, kamu duduk dulu. Lalu Nabi Isa mengumpulkan pasir-pasir dan kerikil. Setelah pasir dan kerikil itu ditumpuk jadi satu tumpuk, Nabi Isa berkata, kun hayyan, kun zahaban, kamu jadi emas. Maka pasir dan kerikil itu seketika berubah menjadi emas. Laki-laki tadi senang, pasti dapat ini, dapat. Karena pikirannya dunia. Setelah jadi emas, tumpukan emas itu oleh Nabi Isa dibagi menjadi 3 tumpuk, jadi 3. Setelah menjadi 3, laki-laki itu bertanya, hai Nabi Allah, kenapa emas itu dibagi menjadi 3 tumpuk? Kata Nabi Isa, yang 1 tumpuk ini buat kamu, 1 tumpuk buat saya. Laki-laki itu tanya, 1 tumpuknya lagi buat siapa? Yang 1 tumpuknya lagi itu buat yang makan roti sisa 1 tadi pagi. Kata laki-laki itu, saya ya Nabi Allah yang makan rotinya tadi. Yang makan rotinya saya. Oh, kalau begitu itu buat kamu. Bahkan ini punya saya juga buat kamu. Semuanya buat kamu. Tapi mulai sekarang kamu gak boleh ikut saya lagi. Saya pergi sendiri. Orang ini turun derajatnya. Mengapa? Asalnya dia pengawal seorang nabi, sekarang menjadi pengawal urusan dunia. Ditinggal oleh Nabi Isa. Setelah ditinggal oleh Nabi Isa, orang ini mengumpulkan emasnya. Tiba-tiba 2 orang perampok datang, bawa pedang. Kamu banyak emasnya, kamu boleh pilih mati atau serahkan. Serahkan emasnya atau kamu mati. Kalau gak makan emasnya, kamu dibunuh. Kalau diserahkan, kamu selamat. Kata anak muda itu, gini ajalah, ini emasnya kan banyak. Daripada kita bertengkar, gimana kalau kita berdamai? Emas ini kita bagi 3. Akhirnya sepakat, ya dah kalau begitu bagi 3. Akhirnya emas itu dibagi 3 tumpuk. Setelah emas itu dibagi menjadi 3 tumpuk, waktu sudah sore, waktunya makan malam, makan sore. 3 orang ini lapar semua. Akhirnya berbincang-bincang, cakap-cakap. Gimana kita ini kan sudah lapar semua. Gimana caranya? Oh gini aja. 1 orang dari kita pergi ke kampung membeli makanan. Yang 2 orang biar jaga emas ini. Ya dah kalau begitu. Akhirnya yang 2 orang bertahan menjaga emasnya, satunya pergi ke kampung cari makanan. Dalam perjalanan cari makanan, 1 orang ini mikir, timbul pikiran jahatnya. Gimana caranya agar emas itu buat saya aja? 2 orang itu biar gak dapat emas itu. Dia beli makanan 3 bungkus. Akhirnya dia punya pikiran, oh ada caranya ini, beli racun. Nanti yang 2 dikasih racun. Yang 1 bungkus gak ada racunnya dia makan. Yang 2 bungkus untuk kawannya dikasih racun. Dia pulang. Kawannya yang 2 orang di hutan yang jaga emas berbincang-bincang. Gimana caranya agar emas ini bagi 2 aja? Kawan kita yang beli makanan biar gak dapat, gimana caranya? Gini aja lah, nanti dia datang kita pedang, mampus dia. Dan emas ini kita bagi 2. Akhirnya yang kawannya beli makanan datang. Begitu makanan diserahkan, dipedang ini. Dipedang mati dia. Setelah kawannya yang beli makanan mati, 2 orang ini makan makanan 2 bungkus. Karena ada racunnya, akhirnya langsung mati semuanya. Sama-sama gak dapat.
Nah ini artinya apa saudara? Dunia seperti itu. Besoknya Nabiullah Isa lewat di situ. Nabi Isa lewat bersama murid-muridnya, santri-santrinya. Lewat di situ terkejut, ada tumpukan emas, di sekitarnya ada 3 mayat tergeletak. Heran mereka, kok bisa ini mati? Padahal di tengahnya ada emas. Kata Nabi Isa, begitulah dunia. Orang mencari dunia, memperebutkan dunia, sama-sama mati, gak dapat apa-apa. Dunia seperti itu. Saudara misalnya ingin kaya, ya kaya nanti kalau cuma uang. Tapi ya misalnya ya, saudara punya istri, istrinya masih muda, kaya. Uangnya banyak, saudara mati duluan. Yang enak siapa? Yang enak ini suaminya istri yang akan datang. Karena istrinya nanti setelah ditinggal kawin lagi, enak suami istrinya. Perempuan gitu juga, ada perempuan cari dunia terus sampai kaya. Setelah kaya dia menikah, dapat suami masih muda karena kaya. Setelah itu istrinya mati dulu. Setelah mati duluan siapa yang enak? Nanti suaminya kawinlah. Ya dunia begitu saudara. Karenanya kita ini harus ditata pikiran, harus ditata. Apapun yang kita lakukan, visi misinya niatnya akhirat. Misalnya orang tua membesarkan anak, memondokkan anak, itu kemungkinan ada 2 niatnya. Apa? Yang pertama, kalau niatnya akhirat, kamu kok anaknya dimondokkan, dibesarkan, dikirim, biayanya besar. Oh, saya berharap anak saya jadi orang yang berbakti dan beribadah kepada Allah. Ini visi misi akhirat. Ada yang visi misinya dunia. Kenapa anak kamu dibesarkan, kasih makan, dibiayai sekolah atau mondok? Kenapa? Kalau visi misinya dunia nggak seperti tadi jawabannya. Apa? Biar nanti saya kalau sudah tua nggak bisa jalan, ada yang menuntun saya ke kamar mandi. Ini namanya pikirannya dunia. Kalau niatnya dunia nggak dapat pahala membesarkan anak. Para asatid juga begitu. Para asatid, para kiai, para ustadz, para penceramah, visi misinya jangan uang, tapi harus apa visi misinya? Barangkali di antara anak-anak kita ada yang soleh dan masuk surga, kita diselamatkan juga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Tujuannya seperti itu, dan perlu memang seperti itu. Karenanya ya, kita yang ada di pondok harus merasa senang. Paling enggak kalau belajar di pondok itu berarti visi misinya akhirat. Ya hanya pondok ini memang yang visi misinya akhirat. Kalau di luar pondok ya itu dunia itu. Di luar pondok itu dunia, mencari ijazah, mencari ini. Mengapa cari gelar? Agar gampang cari kerja. Ujung-ujungnya kerja. Kerja itu gak perlu dicari saudara. Yang penting ada rizkinya. Yang penting itu. Ini niat. Makanya adik-adik yang belajar ini niatnya ditata. Biasanya guru-guru dulu ketika saya ada di pondok mengajarkan niat mencari ilmu, yang pertama menjalankan perintah Allah, yang kedua mencari ridha Allah, yang ketiga menghilangkan kebodohan, yang keempat untuk menegakkan agama Allah. Tujuannya itu memang. Ya semuanya ini. Wali santrinya niatnya begitu, ustadz-ustadznya begitu. Kalau semua niatnya begitu gak ada masalah, karena niatnya karena Allah. Kalau niatnya kurang ikhlas, ada wali santri niatnya kurang ikhlas, memondokkan anaknya.
Ketika ngirim, ini ada kejadian di daerah ya, di daerah saya di Jember. Ketika ngirim anaknya curhat, ayah, saya dijewer oleh Pak Ustadz. Telinganya di apa namanya? Ya pokoknya akhirnya apa? Orang tuanya marah. Dipanggil, Abi dipanggil, kiainya dipanggil. Anak saya kok diginikan? Ini namanya apa namanya? Visi misinya tidak akhirat ini, memondokkan anaknya. Sampai di daerah saya itu ustadznya dilaporkan ke polisi dan masuk penjara 6 bulan. Padahal anaknya nakal. Itu nggak boleh seperti itu. Memang ustadz, orang tua dan guru itu berhak boleh memberikan sanksi ukubah kepada murid yang nakal dengan dipukul asal tidak mencederai. Cuma kalau sekarang nggak ada praktek ustadz memukul murid, nggak ada biasanya, karena takut dilaporkan ke polisi. Itu nggak boleh begitu. Kadang-kadang wali santrinya protes, anak saya kok dikasih makan begini. Loh, ini kan belajar, bukan pondok ini tempatnya bukan rumah ya, kalau makan enak ya di rumah makan itu apa saja tinggal pilih, tapi bayar nanti. Kadang-kadang ada begitu di tempat-tempat lain. Itu gak boleh seperti itu. Walaupun wali santri itu harus yang ikhlas dan harus percaya pada pondok, pada habib, pada pengasuh, pada ustadz, pada kebijakan di sini harus percaya. Kalau ada apa-apa dan kalau ada anak melaporkan, jangan langsung dipercaya. Kadang anak-anak tuh manja memang dan biasa seperti itu. Ya gak apa-apa, cross check pada ustadznya, ada apa-apa. Kenapa ustadz anak saya bilang begini? Ya hanya menyampaikan aja biar hati puas. Karena akhir zaman ini macam-macam kejadian. Ini pentingnya ikhlas dalam membesarkan anak, mendidik anak, memasukkan anak ke pondok. Harus sama-sama ikhlas. Anaknya ikhlas, orang tuanya ikhlas. Dan anak santri ini kalau cuma dicubit, dipukul, asal gak patah tangannya, gak usah lapor sama orang tua. Mengapa? Biasanya setelah dewasa besok orang yang dipukul, disakiti, dicubit, setelah dewasa nanti jadi orang besar. Setelah jadi orang besar itu rindu pada cubitan itu. Wah, coba saya dulu dicubit berkali-kali, mungkin lebih hebat dari sekarang. Kenapa Pak Ustadz dulu nyubitnya sedikit? Kadang begitu. Biasa seperti itu saudara. Jadi anak santri ini jangan karena dicubit atau apa lalu lapor pada orang tuanya. Kemudian lagi belajar di pondok, keharusan orang belajar itu harus rajin, harus sungguh-sungguh. Selama tidak tidur, buku dipegang dibaca, kitabnya dipegang dan dibaca selama gak tidur. Ya kalau ngantuk tidur gak apa-apa, setelah itu bangun lagi. Ini belajar. Mengapa? Karena para ulama yang terkenal dari dulu belajarnya seperti itu. Saudara di dalam kitab Fathul Qarib pasti sering membaca namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nama lengkapnya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin An-Nawawi. Imam Nawawi ini ketika wafat usianya 45 tahun. Wafat dalam usia 45 tahun. Dan karangannya banyak sekali. Diukur dengan usianya. Mestinya ngarang sejak masih kecil. Padahal gak mungkin orang ngarang masih kecil. Nah kalau orang ini karangannya banyak, otomatis bacaannya akan banyak juga. Kitab yang dipelajari dibaca banyak. Loh kalau banyak yang dipelajari dibaca, lalu gimana tidurnya? Beliau ditanya oleh muridnya, Imam Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani, ya Imam, kaifa naumuk? Guru, gimana caranya guru ini tidur? Karangannya kok banyak sekali. Cara tidurnya bagaimana? Kata beliau, jawaban beliau, kuntu idza ghalabanin nu'as
asnadtu wahri ilal kutub lahwatan. Saya ini kalau sudah sangat ngantuk, ngantuknya gak tahan, saya bersandar pada kitab-kitab di belakang. Karena di kamarnya kitab semua saudara, dibaca terus. Kalau sudah sangat ngantuk, sandar. Gak ada baring-baring beliau, gak baring tidurnya, sandar sama kitab. Sebentar aja, tsumman tabahtu, lalu bangun lagi. Artinya apa? Kalau ulama dulu yang ditanya gimana tidurnya, karena belajarnya luar biasa. Tapi kalau santri sekarang jangan ditanya tidurnya, harus dibalik, gimana belajarnya. Kamu belajarnya gimana, kok nilainya jelek, kok hasil ujiannya jelek, kok gak naik kelas. Mengapa yang ditanya belajarnya? Ya anak sekarang tidur terus, ada yang ceramah tidur. Ini anak sekarang memang beda dengan orang dulu. Ya gak apa-apalah, mudah-mudahan yang tidur maupun yang gak tidur jadi orang yang soleh dan solehah, menjadi santri yang sukses dunia akhirat, menjadi pejuang agama Allah, menyebarkan agama Allah kemana-mana. Amin Allahumma amin. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.